Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Tentu selalu semangat kan? Nah, kemarin kita kan telah mempelajari tentang besaran pokok dan cara mengukurnya. Kali ini masih bersama Lesta, kalian akan mempelajari tentang besaran turunan. Yuk, simak ulasannya. Besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Nih, misalnya di dalam ruang kelasmu kan ada papan tulis yang berbentuk persegi panjang seperti ini nih. Kalau kalian lihat papan tulis ini panjangnya 2 meter, kemudian lebarnya 1,2 meter. Jika kita kalikan 2 meter ini dikali 1,2 meter, hasilnya 2,4 meter persegi. Nah, 2 meter ini merupakan besaran pokok panjang yang biasa kita sebut panjang dengan lambang P. 1,2 meter ini juga merupakan besaran pokok panjang yang biasa kita sebut lebar, yang biasa kita beri simbol L kecil. Dan 2,4 meter persegi ini kita sebut luas. Nah, luas inilah yang kita sebut besaran turunan. Jadi, besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang diturunkan atau dihitung dari besaran-besaran pokok. Beberapa besaran turunan yang lain yang akan kita pelajari diantaranya ada luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Yang pertama, luas. Bagaimana cara menghitung luas benda beraturan seperti persegi panjang? Caranya mudah, yaitu dengan mengalikan panjang dan lebarnya. Nah, jika bendanya tidak beraturan seperti daun, bagaimana ya caranya? Cara menghitung luas daun yaitu dengan bantuan kertas berpetak. Langkah-langkahnya, sediakan kertas berpetak, kemudian letakkan daun di atas kertas. Buatlah jiplaan daun. Dan yang keempat yaitu menghitungnya. Yang pertama, kita hitung kotak yang full terlebih dahulu, yang penuh terlebih dahulu. Kemudian hitung juga kotak yang tidak penuh. Kotak yang penuh tadi kita hitung 1, sedangkan yang tidak penuh kita hitung setengah. Kemudian kalikan jumlahkan. Yang kedua yaitu besaran turunan volume. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Nah, bagaimana cara kita menghitung volume balok seperti ini? Karena balok ini bentuknya beraturan, maka untuk menghitungnya kita tinggal mengalikan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana jika bentuknya tidak beraturan? Seperti batu dan beban. Yang pertama, kita bisa menggunakan gelas ukur. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan gelas berpancur. Seperti apa sih? Yuk kita tonton videonya aja. Cara mengukur volume benda tak beraturan seperti ini. Langkah yang pertama yaitu awalnya kita masukkan air ke dalam gelas ukur. Kita buat 60 ml. Kemudian masukkan benda tak beraturan ini ke dalam gelas ukur tadi. Nah,
maka di sini akan terlihat volume bendanya. Cara mengukur volume benda tak beraturan yang kedua yaitu dengan menggunakan gelas berpancur. Langkah pertama, isilah gelas berpancur dengan air sampai batas pancurannya. Kemudian, siapkan gelas ukur, letakkan di bawah pancurannya. Langkah selanjutnya yaitu masukkan benda tak beraturan ke dalam gelas berpancur tadi. Jika sudah, bacalah air yang tumpah di dalam gelas ukur tadi. Di video tadi, cara menentukan volume suatu benda tak beraturan ada dua. Yang pertama yaitu dengan menggunakan gelas ukur. Cara menentukan volume benda tak beraturannya adalah volume air akhir dikurangi dengan volume air awal. Kalau di sini saya contohkan gambar batu saja. Di sini terlihat volume air akhir adalah 50 ml, sedangkan volume awalnya adalah 30 ml, sehingga volume batu ini 20 ml. Yang kedua yaitu dengan menggunakan gelas berpancur. Nah, kalau yang ini saya contohkan batu. Caranya untuk mengetahui volume batu ini adalah batu dimasukkan ke dalam air, kemudian kita lihat air yang tumpah. Maka volume batu itu sama dengan volume air yang tumpah. Di sini volume air yang tumpah adalah 150 ml, sehingga volume batunya juga sama, yaitu 150 ml. Beberapa satuan yang bisa kita gunakan untuk volume. Yang tadi kita menggunakan mililiter. Nah, di sini saya tuliskan ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter juga bisa sama dengan 1000 ml. 1 ml itu juga sama dengan 1 cm kubik. Nah, kalau volume dalam satuan SI itu menggunakan meter kubik. Lanjut. Selanjutnya yaitu konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu pasti menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang kamu tambahkan, semakin manis juga rasa larutannya. Nah, besaran apa ya yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dalam air dalam larutan tersebut? Salah satu besaran yang dapat kita gunakan adalah konsentrasi larutan yang kita beri simbol K. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Nah, misalkan kita kerjakan soal berikut ini dulu. Bagaimana cara membuat larutan gula dengan mencampur 25 gram gula sebagai zat terlarutnya ke dalam 100 ml air sebagai zat pelarutnya. Dan tentukan juga berapa konsentrasi larutan gula tersebut. Nah, yuk kita tonton bagaimana sih cara membuat larutannya. Baik teman-teman, kita akan membuat larutan gula sebanyak 25 gram gula dengan 100 ml air. Kita timbang dulu gulanya sebanyak 25. Posisikan ini timbangannya di 25 gram. Pastikan ini di 0, ini di 0. Kemudian kita timbang gulanya.
Sudah seimbang 25 gram gula. Selanjutnya kita siapkan air sebanyak 100 ml. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Masukkan gula tadi yang telah kita ke dalam Erlenmeyer. Kita aduk. Sekarang kita hitung berapa larutan gula ini. Dari video tadi kita bisa menghitung konsentrasi larutannya, yaitu dengan rumus konsentrasi larutan sama dengan massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Di video tadi diketahui massa gula yaitu 25 gram, sedangkan volume air yaitu 100 ml. Ditanya berapa konsentrasi larutannya? Jawab. Kita masukkan dulu rumusnya, di mana K sama dengan M per V. M ini massa, V-nya volume. 25 gram dibagi 100 ml, hasilnya 0,25 gram per mililiter. Ini jika dalam satuan gram per mililiter. Nah, jika diminta untuk merubah ke satuan gram per liter, maka kita harus merubahnya. 0,25 gram mililiter menjadi 250 gram per liter. Selanjutnya yaitu laju pertumbuhan. Lihat, tanaman ini yang awalnya dari biji, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru yang lebih besar dan panjang. Bagaimana ya kita mengetahui laju pertumbuhan tiap harinya? Nah, laju pertumbuhan kita rumuskan tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Perhatikan contoh soal berikut. Tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama yaitu 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Nah, maka langkahnya kita tulis rumusnya ya. Laju pertumbuhan yaitu tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Tinggi akhir yaitu 4 cm, tinggi awal 2 cm. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah 2 cm dibagi 2 minggu. Maka hasilnya yaitu 1 cm per minggu. Dan ini juga bisa dirubah menjadi per hari, tergantung soalnya. Demikian ya penjelasan Lesta tentang besaran turunan. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan CBT yang sudah disiapkan. Tetap jaga semangat, semoga kita selalu sehat, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa.